Dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan Kepala Kepolisian Resor Ngada Nonaktif Ajun Komisaris Besar Fajar Widiadharma Lukman terus bergulir. Terbaru ada dugaan korban kekerasan seksual oleh Fajar lebih dari satu orang. Informasi ini berbeda dari yang disampaikan sebelumnya oleh kepolisian. Seperti apa perkembangan terkini kasus ini? Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Kota Kupang, Email Manafe dalam keterangannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu 12 Maret 2025 mengungkapkan ada 3 anak yang menjadi korban dalam kasus ini. Ketiga korban tersebut masing-masing berusia 14 tahun, 12 tahun, dan 3 tahun. Sementara ada satu yang di bawah umur 6 tahun itu dikembalikan kepadanya. Tapi dalam penyelidikan. Apakah ada kemungkinan korban lain Ibu yang diinformasikan untuk diberikan pendampingan khusus oleh TPA? Sementara ini masih 3 korban. Kami belum dapat informasi lanjutan lagi dari Jumlah korban yang disampaikan Dinas P3A Kota Kupang ini berbeda dengan informasi awal yang disampaikan Polda NTT. Sebelumnya, Komisaris Besar Patar Silalahi, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT dalam konferensi pers Selasa 11 Maret menyebut hanya ada 1 korban dalam kasus dugaan kekerasan seksual tersebut. Fakta-fakta benar amat tersebut dipesan oleh yang bersangkutan dan yang bersangkutan juga hasil interogasi mulai dari tanggal 19 Februari secara terbuka, secara lancar, tidak ada hambatan dalam memberi keterangan, mengakui semuanya perbuatan yang sesuai dengan surat yang kami terima dari Biter Mabes Polri. Perbedaan jumlah korban ini pun memunculkan tanda tanya besar mengenai seberapa transparan penyelidikan pada kasus ini. Lantas, apa tanggapan Polri dan pemerintah terkait hal ini? Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Sandi Nugroho, Selasa 11 Maret 2025 menuturkan, pemeriksaan etik pada dugaan kasus kekerasan seksual anak di bawah umur oleh Kapolres Ngada masih dalam proses. Proses tersebut nantinya akan disampaikan kepada publik melalui Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Ia pun memastikan proses pemeriksaan bakal transparan. Transparansi dan akuntabilitas Polri ini menjadi tanggung jawab Polri kepada publik. Maka publik sangat berkomitmen untuk hal itu. Untuk hasil pemeriksaannya masih dalam proses. Nanti akan kita update melalui Propam berdeklarasinya. Yang jelas bahwa siapapun itu yang melanggar ketentuan akan kita tindak tegas dengan ketentuan. Sementara itu terkait kasus ini, anggota DPR Komisi 3 Rudianto Lalo dalam keterangannya Rabu 12 Maret di Jakarta meminta agar polisi segera memecat dan memindahkan Ajun Komisaris Besar Fajar Widiadharma. Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan. Karena sudah dinonaktifkan, sekarang diproses hukum. Sudah diproses hukum, kasih hukuman pemberhentian. Pemberhentian, mencatan, lalu kemudian dipidanakan untuk diminta pertanggungjawabannya. Artinya dikawal sampai dengan mendapatkan pidana yang pasti, sepantasnya? Pasti, karena dia Polri, maka di sidang kode etik diberhentikan. Begitu pemberhentian tidak hormat, lalu kemudian berikutnya adalah proses pidananya. Adapun kasus ini berawal dari temuan kepolisian Australia terhadap video pelaku yang diunggah di situs porno Australia. Atas informasi dari pihak kepolisian Australia, Mabes Polri memerintahkan Polda NTT menyelidikinya. Penyelidikan dimulai pada 23 Januari 2025. Pada 20 Februari, Fajar diperiksa kemudian dibawa ke Mabes Polri untuk proses hukum lebih lanjut. Penyidik menjerat Fajar dengan pasal 6 huruf C dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ancaman hukuman pada kedua pasal ini yakni maksimal 12 tahun penjara. Kendati demikian, Fajar belum ditetapkan sebagai tersangka. Kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Kapolres Ngada Nonaktif, Ajun Komisaris Besar Fajar Widiadharma ini sudah sepatutnya ditangani secara profesional dan transparan oleh Polri. Selain memastikan pelaku mendapat hukuman setimpal, transparansi dan akuntabilitas Polri dalam menangani kasus ini juga berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap kinerja Polri. Kredibilitas Polri sedang dipertaruhkan. Kalau menurut sahabat Kompas, gimana pendapatnya terkait kasus ini?